Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 2 Rajab 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu pagi menjelang siang, membaca kitab Rasail Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan dunia kami, agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, akhawatil muslimah, saudari-saudariku muslimah yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, semoga kita selalu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih membicarakan kitab Rasail Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah, dan kita masih membicarakan risalah yang kedua, Mau'izatun Nisa, nasihat-nasihat untuk wanita, dan kita masih di dalam bab Hidayatul Qur'ani lil mar'atil muslimah, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an untuk wanita muslimah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan 2 petunjuk Al-Qur'an. Yang pertama yaitu Al-Quran memerintahkan perempuan untuk sangat memperhatikan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. yang harus ada di dalam benak seorang perempuan
senantiasa adalah bagaimana menegakkan ibadah praktis, terutama ibadah praktis kepada Allah seperti sholat, kemudian membayar zakat, berpuasa, berhaji bagi siapa yang mampu. Maka hendaknya perempuan memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua yang kita sudah bahas dari petunjuk Al-Quran adalah Al-Quran memerintahkan para perempuan untuk berhijab. Dan kita sudah jelaskan apa itu hijab. Hijab adalah sebuah kata yang menunjukkan tertutupnya seorang perempuan dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, agar tidak terjadi perbuatan kekejian di antara perempuan dan laki-laki. Itulah hijab. Sebuah kata yang menunjukkan tertutupnya seorang perempuan dari pandangan laki-laki agar tidak terjadi perbuatan kekejian antara laki-laki dan perempuan tersebut. Maka pakaian perempuan yang sesuai dengan hijab syar'i itu disebut dengan hijab. Kemudian kain yang menutupi perempuan dari pandangan laki-laki itu disebut dengan hijab. Kamar yang menutupi pandangan laki-laki dari perempuan yang bukan mahramnya itu disebut dengan hijab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang pengertian hijab, kemudian baik itu secara bahasa ataupun secara terminologi syar'i. Kita masih melanjutkan tentang hijab. Sekarang poin selanjutnya adalah apa saja yang wajib bagi perempuan untuk ditutup di depan laki-laki yang bukan mahram. Ini poin yang kita bahas pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan hijab. Apa saja yang ditutup, yang wajib ditutup oleh perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka wajib bagi perempuan menutup seluruh badannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wajib bagi perempuan menutup seluruh badannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Timbul pertanyaan, ada yang mengatakan bahwasanya apakah kewajiban ini termasuk di dalamnya wajah dan kedua telapak tangan? Maka kita katakan jumhur ulama dari ahli fikih berpendapat wajib bagi perempuan menutup seluruh tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, seluruh tubuhnya sampai wajah dan kedua telapak tangannya. Ini pendapat jumhur. Dan jumhur yang saya maksud adalah mazhab Hanafi, kemudian yang terlihat dari mazhab Asy-Syafi'i, kemudian pendapat yang lebih benar dari mazhab Al-Hambali, dan juga sebagian atau pendapat sebagian ulama dari mazhab Maliki. Bahkan disebutkan oleh Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala kesepakatan kaum muslimin akan hal ini. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab ma'attifaqi al-muslimin ala man'in nisa' min at-tabarruji was-sufuri wa tarkit tanaqqubi. Dengan kesepakatan kaum muslimin bahwa para perempuan dilarang untuk berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, untuk berhias, memperlihatkan wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, dan meninggalkan tanaqqub, meninggalkan cadar. Ini kesepakatan kaum muslimin menurut Imam Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala.
Dan pendapat ini juga disetujui oleh Ar-Rafi'i di dalam kitab Al-Ajiz Syarhul Wajiz, dan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Rawdatul Talibin. Dan Ibnu Rislan rahimahullahu ta'ala berkata, ittifaqul muslimin ala man'in nisa an yakhrujna safiratil wujuh la siyama inda kathratil fusaq. Kesepakatan kaum muslimin atas dilarangnya para perempuan untuk keluar wajahnya terlihat. Kesepakatan kaum muslimin menurut Ibnu Rislan, seorang ulama dari ulama-ulama fiqih mazhab Syafi'i, untuk keluar dalam keadaan wajahnya terbuka, terutama ketika banyaknya orang-orang fasik. Dan juga disebutkan hal ini di dalam kitab Nailul Autar yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Imam Ar-Ramli mengatakan, wa qadhiyatu kalamin nazim, yakni Ibn Rislan, hurmatu nazari ar-rajuli al-fahl ila wajhi al-mar'ah al-ajnabiyyah wa kaffayha 'inda amni al-fitnah wa huwa kadhalik kama fil minhaj liittifaqil muslimin ala man'in nisa minal khuruji safiratil wujuh. Disebutkan di dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Zaid ibn Rislan bahwa Ar-Ramli berkata, dan perkataan yang membuat syair yaitu Ibn Rislan tentang haramnya melihat seorang lelaki yang bukan mahram kepada wajah perempuan yang bukan mahramnya, dan kedua telapak tangannya saat aman dari fitnah, maka itulah pendapat yang benar. Diharamkan seorang lelaki melihat kepada wajah perempuan yang bukan mahramnya. Itulah pendapat yang benar. Demikianlah yang disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj. Berdasarkan kesepakatan kaum muslimin atas dilarangnya para perempuan keluar dalam keadaan safiratil wujuh, wajahnya masih terbuka. Ini lihat, perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, terutama yang belum memakai cadar. Ini pendapat jumhur ulama. Kemudian disebutkan oleh As-Sahar Nafuri dari mazhab Malik Hanafi, wa yadullu ala taqidi kashfil wajh bil hajah ittifaqul muslimin ala man'in nisa an yakhrujna safiratil wujuh la siyama 'inda kathratil fasadi wa dhuhurih. Kata As-Sahar Nafuri dari mazhab Hanafi yang menunjukkan bahwa dibatasinya pembukaan wajah karena hajat. Artinya perempuan boleh membuka wajahnya karena sangat berhajat akan hal itu, adalah dalilnya kesepakatan kaum muslimin atas dilarangnya para perempuan keluar dalam keadaan wajahnya terbuka, terutama ketika banyaknya kerusakan dan nampaknya kerusakan tersebut. Ini disebutkan di dalam kitab Badlul Majhud Syarah Sunan Abi Dawud. Dan ini semua, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana sudah saya sebutkan, wajib bagi para perempuan menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab Hanafi, dan pendapat yang terlihat dari mazhab Syafi'i, dan pendapat yang lebih sahih dari mazhab Hambali, dan pendapat sebagian ulama mazhab Maliki. Dan selain mereka,
dan selain mereka dari ulama-ulama. Dan ini dihikayatkan, dikisahkan bahwa ini adalah pendapat kesepakatan kaum muslimin sebagaimana sudah saya sebutkan di perkataan-perkataan para ulama akan hal ini. Meskipun di sana ada pendapat lain bahwa wajib bagi para perempuan menutup seluruh tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Yang jelas ia bukhal khilaf. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi saya ingin menceritakan bahwa pendapat jumhur ulama fikih menyatakan bahwa dia adalah kesepakatan kaum muslimin. Dilarangnya perempuan keluar rumah berhadapan dengan laki-laki yang mahram dalam keadaan wajahnya terbuka. Taib. Kemudian, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, apa dalil? Ini yang penting. Yang menunjukkan bahwa wajibnya seorang perempuan tertutup seluruh tubuhnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Apa dalilnya? Surat Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafuran rahima." Wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu dan perempuan-perempuan beriman. Untuk istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan seluruh wanita beriman, agar mereka memanjangkan jilbab mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, maka akhirnya mereka tidak disakiti, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sisi pendalilan dari surat Al-Ahzab ayat 59 tentang wajibnya perempuan menutup seluruh tubuhnya adalah firman Allah yang berbunyi, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Dalalatan ala anna al-mar'ah ma'muratun bisatri wajhiha wa jami'i badaniha 'anil ajnabiyyin. Fala tad'u syai'an minhu maksyuban. Disebutkan di dalam kitab Adwa'ul Bayan yang ditulis oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala bahwa ayat ini menunjukkan seorang perempuan diperintahkan untuk menutup wajahnya dan seluruh badannya dari laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak meninggalkan sedikit pun dalam keadaan terbuka. Tidak meninggalkan sedikit pun dalam keadaan terbuka. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaknya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka tanpa ada pengecualian. Menunjukkan bahwasanya tertutupnya seluruh wanita, tertutupnya seluruh badan perempuan tanpa meninggalkan sedikit pun yang terbuka. Dalil yang kedua. Jadi bohong besar kalau seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya hijab. Gak ada. Bohong itu. Surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian juga surat Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Jika kalian meminta kepada istri-istri Nabi makanan, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Yang demikian itu lebih suci untuk hati kalian dan hati-hati istri-istri Nabi. Sisi pendalilan dari ayat ini yang menunjukkan wajibnya hijab bagi perempuan dan menutup seluruh tubuhnya adalah Allah berfirman, fas'aluhunna min wara'i hijab. Mintalah kepada istri-istri Nabi dari balik hijab.
Dari balik hijab, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ay min wara'i sitir. Yaitu dari balik sesuatu yang tertutup. Fahadha amrun 'am. Maka ini perkara yang umum. La yakhtassu bi ummahatil mu'minin. Tidak khusus hanya untuk istri-istri Nabi. Ya, kalau seandainya ada yang mengatakan tadi surah Al-Ahzab ayat 59 itu khusus untuk istri Nabi dan anak-anak perempuan Nabi, maka kita katakan Al-Ahzab ayat 53 umum. Tidak khusus untuk istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna. Kemudian disebutkan juga oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwaul Bayan, fihi dalalah ala ihtijabi jami'i badanil mar'ah anir rijalil ajanib. Di dalamnya terdapat dalil tentang wajibnya seorang perempuan berhijab atas seluruh tubuhnya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Dari laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian dalil yang ketiga, surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya agak panjang, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna wa abaihinna wa abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghairu ulil irbati minar rijal aw at-tifl alladhi lam yadhharu ala awratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yakhfina min zinatihinna. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31. Ayatnya berbunyi, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ini menunjukkan bahwasanya antara menahan pandangan dan memelihara kemaluan ada hubungan erat. Yang pandangannya jelalatan, pasti kemaluannya tidak terpelihara. Ya, pasti kemaluannya dia tidak terpelihara. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Ini yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Janganlah para perempuan menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa. Ada yang mengatakan yang biasa nampak adalah pakaian karena tidak mungkin tidak nampak. Ada yang mengatakan yang biasa nampak adalah wajah dan kedua telapak tangan. Maka disitulah terjadi khilaf di antara para ulama. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Kain kudung ke dadanya. Khimar. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Ini satu. Ini mahram-mahram bagi perempuan. Suami. Atau ayah mereka. Ayah. Atau ayah suami. Atau putra-putra mereka. Ya, ayah suami. Yaitu mertua bagi istri. Atau putra-putra mereka. Putra-putra maksudnya anak laki-laki dari si perempuan tersebut. Atau putra-putra suami mereka, anak tiri laki-laki. Mungkin bisa paman tulis, Mas. Anak tiri laki-laki. Atau saudara-saudara laki-laki mereka. Saudara-saudara laki-laki mereka. Atau putra saudara laki-laki mereka. Atau putra-putra saudara perempuan mereka. Atau wanita-wanita Islam. Atau budak-budak yang mereka miliki. Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat mereka. Sisi pendalilan dari ayat ini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka.
Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Tafsirul Qur'anil Azim. Amara bisatri kullil jasad. Pada ayat ini Allah memerintahkan untuk menutup seluruh tubuh. Wa raf'al haraji amma la taqwal mar'ah ala ikhfa'iha kathiyabiha. Lihat. Dan tidak mengapa seorang perempuan untuk tidak menutup yang susah untuk ditutup. Seperti pakaiannya. Bagaimana pakaian ditutup? Ini susah. Nah, jadi seakan-akan Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga berpendapat bahwasanya wajah perempuan wajib untuk ditutup. Yang biasa nampak boleh terbuka itu adalah pakaiannya. Yang dimaksud biasa nampak terbuka itu adalah pakaiannya yang susah untuk ditutup. Saya akan gambarkan ini mahram-mahram perempuan yang mana seorang perempuan boleh membuka mahramnya, membuka jilbabnya, tidak berhijab di hadapan laki-laki berikut. Nah, misalkan ini perempuan, sini ada suami. Ini adalah mahram bagi perempuan. Illa li bu'ulatihinna au abaihinna. Perempuan punya bapak, ayah. Ini adalah orang kedua. Au abai bu'ulatihinna. Sini suami punya bapak. Bapaknya bapak suami atau disebut dengan mertua. Kemudian au abnaihinna atau anak laki-laki si perempuan tersebut. Anak laki-laki si perempuan tersebut adalah mahram keempat dari perempuan tersebut. Au abna'i bu'ulatihinna atau anak suami dari perempuan tersebut. Misalkan suami menikah kemudian mendapatkan anak laki-laki yang disebut dengan apa, Bu? Anak tiri. Kemudian au ikhwanihinna, perempuan tersebut mempunyai saudara laki-laki. Ini yang keenam. Atau bani ikhwanihinna, anak, lebih baik kita sebut langsung keponakan laki-laki. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Di sana ada keponakan saudari perempuan. Kemudian saudari perempuan mempunyai anak. Disebut dengan keponakan laki-laki juga dari saudari perempuan. Ini yang kedelapan. Au bani akhawatihinna au nisaihinna. Nisaihinna berarti para perempuan-perempuan kaum muslimin. Ya. Au nisaihinna au ma malakat aimanuhunnya. Di sini tambahan perempuan kaum muslimin, kaum muslimat. Kemudian budak laki-laki. Kemudian anak yang belum baligh. Anak laki-laki belum baligh. Kemudian pelayan laki-laki yang tidak bersyahwat kepada perempuan.
Inilah orang-orang yang seorang perempuan boleh membuka cadar atau jilbab di hadapan mereka. Boleh membuka cadar atau jilbab di hadapan mereka. Kalau kita perhatikan, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita bisa runut mahram bagi wanita dibagi menjadi dua. Berdasarkan hubungan darah. Hubungan darah yang pertama yaitu anak laki-laki. Dan terus ke atas. Terus ke bawah. Ya, terus ke bawah. Maksudnya cucu laki-laki, cicit laki-laki, terus ke bawah. Kemudian yang kedua yaitu bapak. Terus ke atas. Maksudnya terus ke atas adalah kakek, kemudian buyut, terus ke atas. Kemudian yang ketiga, mahram bagi wanita berdasarkan hubungan darah adalah yaitu saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Ini mahram. Yang keempat, keponakan. Dari saudara laki-laki. Yaitu maksudnya anak, keponakan atau anak dari saudara laki-laki. Kemudian yang kelima, keponakan. Dan keponakan ini adalah anak laki-laki. Anak laki-laki. Bukan anak perempuan, karena mahram harus laki-laki. Dari saudara, dari saudari perempuan. Yang keenam adalah paman. Ini berarti di sini paman. Ya, paman. Paman dia adalah saudara laki-laki dari bapak. Di dalam bahasa Arab disebut dengan al-am. Kemudian yang ketujuh, paman. Dia adalah saudara laki-laki dari ibu. Disebut dalam bahasa Arab al-khal. Kedudukannya di sini. Di sini ada ibu, kemudian ada paman. Inilah mahram bagi wanita berdasarkan hubungan darah. Anak laki-laki terus ke bawah, bapak terus ke atas, saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, saudari perempuan, paman saudara yaitu saudara laki-laki dari bapak, paman yaitu saudara laki-laki dari ibu.
Di sana ada, ini saya hapus, boleh saya hapus Bu? Ya. Di sana ada mahram bagi perempuan berdasarkan mahram bagi perempuan berdasarkan pernikahan. Mahram bagi perempuan berdasarkan pernikahan. 1, menantu laki-laki. 2, mertua laki-laki. 3, anak tiri laki-laki. 4, bapak tiri. Gak usah disebut laki-laki. Kita letakkan di sini. Lihat gambarnya. Wanita. Dia punya menantu laki-laki. Dia punya anak perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan nikah dengan menantu laki-laki. Ini nomor 1. Kemudian wanita. Wanita menikah dengan seorang laki-laki, yaitu suami. Suami mempunyai bapak. Inilah yang disebut dengan mertua. Nomor 2. Kemudian anak tiri. Suami ini pernah menikah dengan seorang istri. Di sini melahirkan anak tiri laki-laki. Maka ini yang ketiga. Yang ketiga. Kemudian perempuan ini mempunyai bapak dan ibu. Bapak, ibu. Bapak ibu ini, si bapak meninggal. Kemudian nikah dengan bapak tiri. Nikah dengan ibu. Ini yang keempat. Inilah mahram bagi perempuan berdasarkan pernikahan. Mahram bagi perempuan berdasarkan pernikahan, nanti ditambah dengan budak laki-laki. Yang mana perempuan diperbolehkan untuk melepas cadar atau melepas jilbab di hadapan laki-laki ini. Termasuk di dalamnya budak laki-laki. Kemudian ditambah juga, jangan lupa suami. Ini mahram perempuan. Ya, jadi kalau kita hitung berdasarkan keturunan, hubungan darah, maka ada 7. Berdasarkan pernikahan, maka ada 4. Berarti 11. Ditambah dengan budak, 12. Tambah dengan suami, 13. Mahram bagi perempuan. Dalil bahwa wajibnya berhijab, surat An-Nur ayat 31.
Sisi pendalilannya, kita katakan juga tadi, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya. Dan tidak mengapa bagi wanita untuk membiarkan pakaiannya terlihat karena susah untuk tidak terlihat. Menutup seluruh tubuhnya dari seluruh laki-laki yang bukan mahramnya. Kecuali laki-laki yang mahramnya. Tidak mengapa dia membuka cadarnya ataupun sebagian dari tubuhnya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Kemudian saya jelaskan mahram-mahram bagi perempuan. Mahram-mahram bagi perempuan. Kemudian sisi pendalilan juga dari surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadhribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Yang artinya, dan janganlah para wanita memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Risalatul Hijab, "Idza kanatil mar'atu manhiyatan 'anil dharbi bil arjul khaufan min iftitani ar-rajuli bima yusma'u min sawti khalkhaliha wa nahwi fa kaifa bi kashfil wajh." Jika seorang perempuan terlarang untuk memukulkan kaki-kaki mereka karena dikhawatirkan para lelaki terfitnah, tergoda dengan apa yang mereka dengar dari suara gelang-gelang kaki perempuan atau yang semisalnya, maka berarti lebih lagi membuka wajahnya. Kaki saja dikhawatirkan akan menjadi fitnah, godaan bagi laki-laki, apalagi wajahnya yang merupakan sumber kecantikan perempuan. Ini namanya pendalilan dari sisi usul fikih yang disebut dengan qiyasul aula, analogi yang lebih utama. Jika kaki dilarang, lebih utama lagi wajah. Orang ketika mau menikahi seorang perempuan, coba bang lihat jempolnya mana? Enggak. Tapi lihat hidungnya, matanya, bibirnya, pipinya, dahinya, dan semisalnya, wajahnya yang dilihat. Kalau di dalam Al-Quran terlarang memukul kaki agar tidak menjadi fitnah bagi laki-laki, maka lebih utama lagi membuka wajah. Lebih utama lagi membuka aurat yang lain. Rambut, leher, dada, tubuh, kemaluan, na'udzubillah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Dalil yang begitu jelas. Kok bisa ada orang yang mengatakan tidak ada dalil tentang hijab dalam Al-Quran? Setelah dicek, memang bukan ahli agama. Hanya sebatas cendekia. Pemikir. Bukan ulama. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Itu dalil-dalil hijab seorang perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Surat Al-Ahzab ayat 59 dengan sisi pendalilan yang sudah kita sebutkan. Surat Al-Ahzab 53 dan surat An-Nur ayat 31. Kita sekarang ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah di dalam kitabnya Sahih, Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Sahih, Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Al-Jami', dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Wanita itu adalah aurat. Penjelasan dari hadis ini tentang wajibnya perempuan menutup seluruh tubuhnya dari laki-laki dijelaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Anna wasfal mar'ah bikauniha auratan yadullu ala luzumi sitri kulli jasadiha wa minhul wajhu wal kaffan. Bahwa pensifatan perempuan disebut sebagai aurat
menunjukkan selalu harus ditutupinya jasad perempuan, termasuk di dalamnya wajah dan kedua telapak tangan. Apalagi aurat-aurat yang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Aurat artinya sesuatu yang harus ditutupi. Ini. Kemudian dalil yang lain. Dari sunnah Nabi Muhammad SAW tentang wajibnya seorang perempuan berhijab di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tantaqibul mar'atul muhrimah wa la talbasul quffazain." Seorang wanita muslimah janganlah dia bercadar saat berihram, mau menunaikan ibadah haji atau umrah. Dan jangan memakai dua sarung tangan. Sisi pendalilan dari hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Arabi rahimahullah dalam kitab beliau Aridatul Ahwaji, dan dijelaskan oleh Imam Syekhul Islam dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Dallal hadithu ala anna an-niqaba wal quffazain kana ma'rufain fi nisa. Wa dhalika yaqtadhi satra wajhihinna wa aydihinna fi ghairi ihram. Yang artinya hadis ini menunjukkan bahwa cadar dan dua kaos tangan adalah dua hal yang sudah menjadi biasa di tengah perempuan pada waktu itu. Yang demikian itu mengkonsekuensikan wajibnya ditutup wajah dan tangan-tangan mereka selain dalam keadaan ihram. Selain dalam keadaan ihram. Ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Jadi kalau berihram dilarang bercadar dan dilarang memakai kedua kaos tangan, maka saat selain ihram maka berkonsekuensi untuk dipakai cadarnya dan kedua sarung tangannya. Dalil yang ketiga. Ini kita cokoki dalil. Biar puas orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Heran. Dan orang-orang yang awam ataupun yang baru berhijrah, yang baru berjilbab, akhirnya terpesona. Oh, yang mengatakan itu, dia kan ahli agama, dia kan. Nggak ada urusan. Urusan kita adalah Al-Quran dan hadis. Lihat, ahibati hafizakumullah ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha di dalam kisah berdustanya kaum munafik, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menyeleweng dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu anhu. Kana Safwan bin Mu'attal As-Sulami thumma dhakwani min wara'il jaysh fa asbaha 'inda manzili fara'a sawada insanin na'imin fa atani wa kana yarani qabla al-hijab. Wa fi riwayah fa khammartu wajhi bijilbabi. Safwan bin Mu'attal As-Sulami kemudian Zakwani. Beliau orang yang pasukan tetapi sebagai pasukan penyisir paling belakang. Maka ketika beliau pada waktu pagi mendapatiku, beliau melihat ada seorang yang berselimut hitam sedang tiduran. Lalu beliau mendatangiku. Kemudian beliau beliau pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Setelah mendatangiku kemudian Safwan bin Mu'attal As-Sulami beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini istri Nabi kok ketinggalan, mana yang lain? Mendengar inna lillahnya Safwan bin Mu'attal, Aisyah radhiyallahu anha langsung menutupi wajahnya. Beliau berkata, fa khammartu wajhi bijilbabi. Maka aku tutup wajahku dengan jilbabku.
Sisi pendalilan dari hadis ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim, jelas, tegas. Khammartu wajhi bijilbabi. Aku tutupi wajahku dengan jilbabku. Kemudian juga sabda di dalam hadis ini disebutkan, dan ia telah atau pernah melihatku sebelum datangnya hijab. Fihi dalilun. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, di dalamnya terdapat dalil ala anna nisaa ba'da nuzuli ayatul hijab ma'muratun bisitril wajh. Bahwa perempuan setelah turun ayat hijab diperintahkan untuk menutup wajahnya. Para perempuan diperintahkan untuk menutup wajahnya. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala. Hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam kisah menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Faqala al-muslimun ihda ummahatil mu'minin aw mimma malakat ayyaminuh. Faqalu inna in hajabaha fahiya min ummahatil mu'minin wa illam yahjubha fahiya mimma malakat yaminuh. Falamma irtahala watta'a laha khalfah wa madda al-hijaba bainahu wa bainan nas. Ketika Nabi Muhammad SAW menikahi Safiyah binti Huyai bin Akhtab, maka kaum muslimin mengatakan, kita lihat ya, kalau Nabi Muhammad SAW menutup hijab terhadap Safiyah, maka berarti itu istrinya. Tapi kalau seandainya Nabi Muhammad SAW membiarkan tanpa hijab, maka itu berarti budak perempuannya. Maka ternyata Nabi Muhammad SAW ketika menaikkan Safiyah ke atas onta, kemudian Nabi Muhammad SAW menutupinya dengan hijab. Akhirnya kaum muslimin tahu bahwasanya itu adalah ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi alaihimus salatu wassalam radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Syarhu Al-Umdah, anna Rasulullah SAW ketika menutup wajah dan seluruh tubuh Safiyah binti Huyai bin Akhtab, maka ini menunjukkan ulimaan minhu anna ma malakat aymanuhum lam yakunu yuhjabuna kahajbil harair. Diketahui bahwasanya budak-budak mereka tidak berhijab sebagaimana hijabnya para orang merdeka. Wa anna ayatal hijabi khassatun bil harair dunal ima. Ini menunjukkan bahwasanya hijab khusus bagi perempuan yang merdeka, bukan budak. Makanya kalau ada perempuan tidak berhijab, jangan-jangan budak. Jangan-jangan. Tapi kita tidak berkeyakinan seperti itu. Ya. Karena dahulu Nabi Muhammad SAW menutupi Safiyah, menunjukkan bahwasanya beliau istri Nabi dan bukan budak. Karena ceritanya Safiyah bin Huyai bin Akhtab ini adalah tawanan perang pada waktu itu. Ketika Nabi Muhammad SAW memerangi Khaybar. Khaybar pusatnya Yahudi. Pusat kekuatan Yahudi di Khaybar. Sekitar 150-an kilo dari kota Madinah. Nabi Muhammad SAW menang. Kemudian Safiyah binti Huyai bin Akhtab dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidak budak. Akhirnya merdeka. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menutupinya dengan hijab. Tapi kalau beliau biarkan tidak berhijab, maka itu berarti budak perempuan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini hikmah. Saat Nabi Muhammad SAW menjadikan Safiyah binti Huyai, hikmah beliau memoligami Safiyah. Akhirnya orang-orang dari Yahudi Khaybar ada yang dan banyak yang masuk dalam agama Islam dan akhirnya mereka menyerah
di tangan kaum muslimin. Itu hikmah. Suami-suami Anda jika ingin berpoligami, apa hikmahnya? Hikmahnya mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengejar istri, banyak sunnah yang lain yang belum dikerjakan. Yang jelas itu urusan keluarga pian masing-masing. Ya, taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun dalil dari Al-Quran sudah. Dalil dari hadis sudah. Sekarang dalil dari perbuatan para sahabat yang disebut dengan athar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Yarhamullah nisa'al muhajiratil awal lamma anzalallah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha." Kata Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah merahmati wanita-wanita dari kaum muhajirat yang generasi pertama dari Mekah. Ketika Allah menurunkan ayat hendaknya para perempuan menutup jilbab mereka ke dada, maka syaqaqna murutuhunna fakhtamarna biha. Para perempuan akhirnya mereka merobek kain mereka dan mereka jadikan itu khimar, penutup rambut kepala mereka. Sisi pendalilan dari hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari. Fakhtamarna ay ghattayna wujuhahunna. Artinya ikhtamarna menutup dengan kain, maksudnya mereka menutup wajah-wajah mereka. Menunjukkan penutupan wajah termasuk daripada hijab. Memakai cadar bukan dari agama Yahudi, tetapi merupakan hijab yang turun dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, wasifatu dzalik an tad'al khimara ala ra'siha wa tarmiyahu minal hajibil ayman ala al-atiqil aysar wa huwa at-taqannu'. Sifatu dzalik an tad'al khimar ala ra'siha wa tarmiyahu minal janibil ayman ala al-atiqil aysar wa huwa at-taqannu'. Ada enggak Mas? Surban. Tapi jangan sampai turun bebinian lah. Ini mencontohkan. Cari surban atau sarung, Mas. Sifatnya adalah seorang perempuan meletakkan kain di atas kepalanya. Lalu dia melempar dari bagian kanan ke pundak kirinya. Kemudian tertutuplah wajahnya dan terlihatlah matanya. Seperti itu. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ini sebenarnya apa sih namanya? Kerudung ya. Bukan kerudung. Selendang. Selendang ya. Yang dipakai oleh para perempuan. Selendang ibu namanya. Sebentar saya carikan kabarnya. Ya cukuplah. Sebentar. Hada ta'al. Selendang. Bukan. Ini saya contohkan beberapa. Sebentar ya, Bu. Yang biasa dia pakai oleh perempuan di sini apa? Nah, Bu. Cuma sampai sini saja. Selendang atau kain yang seperti ini.
Ini selendang lah ya. Hah? Kalau ini apa, Bu? Selendang. Iya. Baik. Selendang. Sini, Mas. Ambil, Mas. Kain diletakkan di atas kepala, kemudian setelah itu diputar. Biasa ada perempuan-perempuan Jawa juga memakai itu. Ya. Di atas sini diputar begini, sini kemudian dari kanan tutup. Apa namanya? Nah, dulu tidak ada jilbab yang ibu pakai seperti sekarang, dijahit. Ya. Jadi mereka memakai kain seperti itu yang disebut dengan fakhtamarna ghattaina wujuhahunna. Mereka akhirnya berkhimar, yaitu meletakkan kain di atas kepalanya, kemudian disampingkan dari kanan ke kiri, diletakkan di pundak, sehingga terlihat cuma matanya saja. Itu yang dimaksud dengan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kemudian juga perkataan dari Asma binti Abi Bakar, saudarinya Aisyah. Disebutkan di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Kunna nughatti wujuhana minar rijal wa kunna namtashitu qabla dhalika fil ihram. Kita menutup wajah-wajah kita dari para lelaki. Dan sebelumnya kita menyisir hal tersebut di dalam ihram. Maksudnya menyisir rambut sebelum berihram. Ini menunjukkan bahwasanya disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa yang tulis oleh Imam Ibnu Baz bahwa kunna nughatti wujuhana minar rijal. Kita menutup wajah-wajah kita dari para laki. Kata beliau fihi dalilun ala wujubi satril mar'ati wajhaha ala ghairil maharim walau kanat fi halil ihram. Di dalamnya terdapat dalil wajibnya menutup perempuan wajahnya dari laki-laki yang bukan mahramnya, meskipun sedang dalam keadaan ihram. Karena yang terlarang memakai cadar, mengikat kain di wajah. Adapun menjulurkan kain menutup wajah dari atas ke bawah, maka ini tidak mengikat wajah dan itu tidak terlarang. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Itu adalah pembicaraan tentang apa saja yang ditutup dari perempuan di hadapan laki-laki asing yang bukan mahramnya. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa saja yang ditutup oleh perempuan dari laki-laki yang merupakan mahramnya. Dari laki-laki yang merupakan mahramnya. Kita bahas nanti insyaallah, kita lanjutkan. Kemudian nanti apa saja yang ditutup oleh perempuan dari perempuan muslimah. Apa saja yang ditutup oleh perempuan dari perempuan kafirah. Kita akan bahas pelan-pelan insyaallah. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, silahkan. Akhi Ari. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz atas peluangan waktu yang Ustadz berikan untuk kami mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat, juga pelajaran yang semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan untuk kita bisa memahaminya dan mengamalkannya. Selanjutnya kami persilahkan untuk yang ingin bertanya langsung via telepon. Kami tunggu pertanyaan Anda seputar pembahasan ini. Langsung masuk pada pertanyaannya. Silakan. Halo. Halo Pak Ustadz. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Papua. Ya, langsung pertanyaannya Bu. Pak Ustadz, saya ingin memakai cadar, tapi suami saya belum mengizinkan. Mana yang saya utamakan? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Pada Ustadz kami persilakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Jazakillahu khairan kepada ibu yang bertanya, dan sepertinya tadi dari Papua jauh-jauh. Semoga kaum muslimat di sana dan kaum muslimin selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Wa suami yang melarang istrinya bercadar, maka berarti dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cadar disyariatkan dalam agama Islam. Maka sang istri berhak untuk mengenakannya karena ini adalah syariat Islam dan tidak wajib taat kepada suami dalam hal ini. Allahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Semoga bermanfaat kepada ibu yang bertanya dan kita semuanya yang mendengarkan. Silahkan untuk Anda yang bertanya via telepon kembali, kami buka. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Assalamualaikum. Ya ibu, silakan ibu. Dari hamba Allah. Ya ibu, dikecilkan saja volume televisinya. Ibu cukup mendengarkan via gagang telepon saja. Ya, silakan. Mau bertanya Ustaz, apakah KB itu perbuatan mungkar Ustaz? Ya, terima kasih ibu atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Baik. Kalau seandainya yang dimaksud adalah KB, keluarga berencana, maka jawabannya adalah seorang perempuan ketika menikah, maka dia wajib melaksanakan tujuan syar'i dari pernikahan, yaitu mendapatkan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwadul wadud al-walud." Nikahilah wanita-wanita yang banyak melahirkan anak dan pecinta romantis. Maka menikah salah satu tujuan syar'inya adalah mempunyai anak agar bisa meneruskan keturunannya. Adapun KB, maka asal hukumnya tidak diperbolehkan. Karena berkaitan dengan tidak sesuai dengan tujuan dari syariat pernikahan. Tidak sesuai dengan tujuan dari syariat pernikahan. Baik. Tetapi jika seorang perempuan dalam kondisi lemah, kemudian dia ingin mengatur kehamilannya, karena setiap tahun dia hamil, maka akhirnya dia ingin mengatur kehamilannya. Maka asal hukumnya pun tidak boleh, kecuali kalau seandainya dia sangat lemah, sehingga berbahaya pada keadaannya. Dan jika ibunya berbahaya dalam kesehatannya, maka akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Maka pada saat itulah diperbolehkan. Tetapi KB tidak diperbolehkan kalau tujuannya untuk memutuskan kehamilan sama sekali. Ya, rahimnya ditutup, maka ini haram hukumnya. Haram hukumnya. Karena tidak sesuai dengan tujuan syariat. Tetapi jika memang tidak ditutup berbahaya kepada nyawa si ibu, maka pada waktu itu menjaga nyawa ibu lebih utama. Jadi asal hukumnya tetap diharamkan dia. Dalam keadaan bagaimanapun, kecuali dalam beberapa keadaan yang saya sebutkan. Itu kalau yang dimaksud tadi KB keluarga berencana. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan ibu tadi berkaitan dengan KB. Dan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon maaf Ustaz, mau bertanya. Kalau menantunya laki-laki, bagaimana sikap ibu mertua? Apakah boleh membuka hijab di hadapannya, berjabat tangan,
dan cipika-cipiki kepada menantunya. Syukron, silakan Ustaz. Ini bagus pertanyaannya. Dan pertanyaan ini adalah bagian kedua dari yang kita bicarakan tentang hijab. Apa yang wajib bagi perempuan untuk ditutup di hadapan mahramnya? Kita katakan tadi, wanita mempunyai menantu laki-laki sebagai mahramnya. Menantu laki-laki sebagai mahramnya. Dan juga mertua laki-laki sebagai mahramnya. Dan juga anak tiri laki-laki sebagai mahramnya. Dan bapak tiri sebagai mahramnya. Dari sisi perkawinan. Taib. Perempuan wajib menutup di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya adalah seluruh tubuhnya kecuali yang biasa nampak terlihat. Seluruh tubuhnya wajib ditutup kecuali yang biasa nampak terlihat. Seperti leher, rambut, kedua telapak kaki, dan semisalnya. Tetapi, perhatikan baik-baik, sebagian perempuan bermudah-mudah untuk membuka leher. Sehingga kelihatan bagian dadanya. Ini tidak diperkenankan. Leher saja yang diperbolehkan untuk dilihat. Kemudian juga sebagian perempuan untuk bermudah-mudah membuka betisnya. Ya, kadang-kadang terlalu berlebih-lebihan membuka betis. Bahkan sampai kepada membuka paha. Maka ini tidak diperbolehkan. Terutama perempuan tersebut, wanita tersebut masih muda. Dan juga mahram-mahramnya tadi masih muda. Ini semua ukurannya apa? Agar tidak terjadi kekejian. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan mendekati perbuatan zina. Maka sarana yang menghantarkan ke sana harus ditutup. Ini. Itu yang bisa dilakukan oleh seorang wanita terhadap menantu laki-laki. Adapun kemudian cipika-cipiki, maka ini tidak mengapa. Mencium tangan, ya, menantu laki-laki mencium tangan mertua perempuannya, maka ini tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, kalau anak angkat dari suami saya, mahram bagi saya atau tidak? Yang notabene saya istri kedua dari suami saya. Anak itu sudah dewasa di saat saya menjadi istri dari suami saya yang sekarang ini, dari Ummu Fulan. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Seorang laki-laki memiliki dua istri. Kemudian memiliki juga anak angkat laki-laki. Saya ingin dudukan dulu permasalahan anak angkat. Dalam Islam tidak ada anak angkat yang diakui nasabnya kepada yang mengangkatnya. Dia adalah anak angkat dalam status diurus, dinafkahi. Adapun menasabkan kepada yang mengangkatnya tidak diperbolehkan. Dan anak angkat tersebut hukumnya ajnabiyah, orang asing, bukan mahram. Kalau anak angkatnya laki-laki dan dia sudah baligh, maka tidak diperbolehkan dia melihat istri yang mengangkatnya, yaitu ibu angkatnya. Baik itu ibu angkat pertama atau ibu angkat kedua. Nah, suaminya poligami. Maka pada saat itu bukan mahramnya. Anak angkat laki-laki bukan mahram istri. Baik istri pertama atau istri kedua. Atau ketiga atau keempat. Wallahu a'lam. Saya ingin menambahkan tadi, yaitu apa dalil bahwa di hadapan mahram perempuan boleh terlihat sesuatu yang biasa terlihat. Seperti kedua telapak tangan, wajah,
rambut, leher, kedua telapak kaki. Maka jawabannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah dilihat oleh Salim dan juga Abu Hudzaifah. Dan waktu itu yarani fudla. Abu Hudzaifah melihatku dalam keadaan fudla. Fudla ay mutabadzila fi thiyabi mihnati. Yaitu Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa ada seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW hidup di dalam rumahnya seorang laki-laki yang merupakan keluarga suami, dan laki-laki ini merupakan anak tiri dari si perempuan ini. Maka otomatis mahram, anak laki-laki tiri mahram. Dan dia melihatku dalam keadaan fudlah, yaitu dalam keadaan memakai baju yang biasa dipakai oleh perempuan di dalam rumahnya. Kalau di bahasa kita sekarang daster. Yang terlihat baju kerja lah, baju kerja. Ya, bukan baju keluar rumah. Otomatis terlihat ujung-ujung anggota tubuhnya. Kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, leher, rambut, wajah. Maka ini yang menunjukkan bahwasanya diperbolehkan wanita untuk memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang biasa terlihat di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya. Nah, itu tambahan tadi. Wallahu a'lam. Nah. Atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan berikut akan kami bacakan. Assalamualaikum, dari hamba Allah yang ingin bertanya. Baru-baru ini seorang istri ulama besar mengatakan kalau berhijab itu tidak wajib dan menafsirkan yang biasa tampak disesuaikan dengan budaya lokal. Tapi sepertinya tidak ada sanggahan-sanggahan terhadap pendapatnya. Bagaimana sebagai masyarakat awam melihat hal ini, Ustadz? Mohon diberikan nasihat kami. Silakan. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sikap seorang muslimah dan kaum muslimin jika ada sesuatu yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan. Tugas kita mengamalkan, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan apa yang dikatakan oleh manusia. Itu sikap yang pertama. Taati apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Hadis, dan tidak ditaati apa yang disebutkan oleh manusia, apalagi manusia biasa. Yang kedua adalah sikap kaum muslimin memperbanyak menuntut ilmu agama. Seperti yang kita lakukan sekarang ini. Agar kita benar-benar di atas keyakinan, di atas agama kita. Karena hanya orang-orang yang berilmu yang mendalam, yang tidak mudah terombang-ambing dengan syubhat-syubhat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Allah berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. Adapun yang di dalam hati mereka terdapat kesesatan, maka mereka mengikuti yang samar-samar. Ibtigha ta'wilih, untuk mencari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bih. Orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka akan mengatakan kami beriman. Ini menunjukkan bahwasanya agar tidak terombang-ambing dengan syubhat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, harus berilmu agama yang dalam. Sebagaimana yang kita pelajari sekarang ini,
berusaha mendalami ilmu agama agar kita berusaha menjadi orang-orang yang rasikhuna fil ilm, orang yang dalam ilmunya, bukan hanya berdasarkan perasaan, perakiraan ataupun kebiasaan orang-orang banyak. Maka kita sebagai kaum muslimin yang sudah belajar ilmu agama, kita akan semakin yakin bahwasanya hijab bagi perempuan muslimah wajib hukumnya. Hijab bagi perempuan muslimah adalah wajib hukumnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Naam, wallahu a'lam. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan dari pesan singkat pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz, dari Umu Ais di Padang. Ana sudah bercadar. Apa hukumnya membuka cadar ketika dalam rumah? Tapi di dalam rumah Ana ada kakak atau adik ipar laki-laki sedang datang dari luar daerah, yaitu menginap beberapa hari. Kemudian makan bersama keluarga. Apa hukumnya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Silakan. Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak seharusnya seorang perempuan membuka cadarnya di hadapan iparnya. Karena ipar bukan mahram. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Jauhi oleh kalian masuk ke tempat-tempat perempuan. Lalu beliau ditanya, afara'aital hamu? Apa pendapat engkau dengan kerabat suami? Adik, kakak, ipar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alhamu al-maut. Kerabat suami adalah kehancuran. Maksudnya bisa mendatangkan kehancuran. Maka tidak sejatinya seorang wanita muslimah membuka cadarnya di hadapan iparnya, apalagi membuka jilbabnya. Jilbab haram. Cadar terjadi khilaf di antara ulama. Tapi saya katakan tidak sejatinya wanita yang sudah bercadar untuk membuka cadarnya di hadapan mahramnya ataupun di hadapan iparnya. Kenapa? Karena al-mar'atu aurah. Wanita itu adalah aurat. Dan untuk agar terhindar dari kekejian, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak diharapkan. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.